Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat pajak dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Fatah. Kali ini saya akan coba membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK nomor 86 tahun 2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019 include PMK 110, di mana untuk kali ini akan membahas mengenai insentif pajak DPT PPh 21. Untuk DPT PPh 21 itu sendiri ada syarat dan ketentuan berlaku, di mana dalam peraturan tersebut terdapat kriteria tertentu yang dimaksud, yaitu salah satunya adalah yang ditanggung pemerintah adalah karyawan yang memiliki NPWP, dan yang kedua adalah karyawan dengan penghasilan bruto dengan sifat tetap dan teratur maksimal 200 juta sebulan. Kita bisa lihat contoh di sini. Kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, bahwa saya pernah melakukan perhitungan PPh 21, nanti bisa lihat di atas untuk kartnya, bisa dicek di video tersebut, perhitungan mengenai PPh 21 periode Oktober 2020 dengan karyawan tetap. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 karyawan yang saya warnain hijau ini. Di sini penghasilan brutonya sudah di atas 200 juta kalau disetahunkan. Oleh karena itu, 3 karyawan ini tidak dapat insentif pajak DTP PPh 21. Jadi yang dapat insentif tersebut hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karyawan saja. Sedangkan karyawan yang saya warnain coklat ini atau orange ini adalah karyawan yang di bawah PTKP, jadi tidak perlu kita laporkan. Bisa kita totalkan terlebih dahulu. Setelah kita bisa menentukan mana saja yang masuk ke dalam kategori insentif, lalu kita bisa masukkan dalam laporan realisasi DPT PPh 21. Di sini kita juga bisa melihat syarat yang pertama adalah karyawan yang mempunyai NPWP. Berarti untuk 3 karyawan lagi yang tidak mempunyai NPWP, kita warnai terlebih dahulu bahwa mereka tidak masuk dalam kategori yang ditanggung pemerintah. Jadi bisa dilihat yang dapat insentif DPT PPh 21, DTP PPh 21 hanya 5 karyawan saja. Jadi totalnya PPh terhutang periode Oktober ini adalah hanya 1,5 juta dari total 7 juta yang ditanggung oleh pemerintah yang mendapat insentif atas PMK 86. Oke, setelah itu, setelah kita menghitung keseluruhan pegawai dan menyeleksi pegawai mana saja yang ditanggung pemerintah yang mendapatkan insentif PPh 21, maka kita bisa melaporkan rapor realisasi dengan formulir yang sudah kita peroleh dari situs DJP online. Jadi untuk mengaktifkan atau untuk melakukan pelaporan e-reporting atas insentif COVID-19 ini, kita harus mengaktifkan fitur layanan tersebut dengan cara masuk ke profil, lalu kita klik aktivasi fitur layanan. Di paling bawah di sini ada e-reporting insentif COVID-19. Tinggal kita lakukan checklist, lakukan ubah fitur
layanan. Kebetulan ini sudah, jadi tidak perlu. Selanjutnya, fitur layanan e-reporting COVID-19 itu ada di menu layanan di paling bawah. Di sini ada insentif reporting. Kita klik. Kalau bisa dilihat dari dashboard dan monitoring, di sini di dalam dashboard terdapat adalah beberapa bulan laporan fasilitas DTP PPH 21 yang sudah saya laporkan dari periode April sampai periode Agustus ini. Jadi kita bisa melihat atau memonitoring. Di sini ada dashboard, ada monitoring. Dashboard ini adalah untuk melihat laporan yang sudah kita laporkan. Nanti bisa kita cetak juga di sini hasil laporan atau bukti penerimaan suratnya. Untuk monitoring sendiri yang bisa kita lihat adalah data yang sudah kita submit. Nanti bakal di report apakah sudah sesuai atau tidak. Jika tidak atau salah dalam pengisian, mungkin karena tidak divalidasi atau apapun, maka akan muncul tanda gagal seperti yang di bawah ini. Jika benar, maka statusnya akan selesai. Baik, lagi ke dashboard. Untuk memulai, kita klik tanda plus atau tambah ini. Setelah itu kita bisa memilih jenis laporan yang akan kita laporkan pada pelaporan realisasi insentif COVID reporting ini. Kali ini saya akan melaporkan PPH pasal 21 DTP PMK 86. Kita klik saja langsung. Klik lanjutkan. Tinggal kita masukkan captcha sesuai dengan gambar. Lalu lanjutkan. Nah, kita dapat mengunduh format realisasi PPH pasal 21 DTP di sini. Jadi buat teman-teman yang belum atau baru memulai ini bisa langsung mendownloadnya. Oh iya, perlu saya infokan juga kepada teman-teman bahwa untuk PMK 86 ini kita tidak perlu lagi melakukan pemberitahuan bahwa apakah kita termasuk dalam KLU fasilitas laporan tersebut atau tidak. Jadi langsung saja tanpa melakukan konfirmasi lagi atau surat pemberitahuan yang ada di KWSP. Jadi nanti format realisasi ini namanya akan diganti. Di sini ada contoh penambahan file surat. Nah, untuk 15 digit pertama itu adalah nomor NPWP. Kemudian 2 digit masa pajak awal dan 2 digit masa pajak akhir. Karena biasanya hanya satu bulan yang sama, ya tinggal kita, kebetulan untuk PP 21 yang sama, berarti misalnya Oktober berarti 1010. Berikutnya 4 digit atas tahun, karena ini tahun 2020. Berikutnya untuk 2 digit berikutnya adalah kode pelapor realisasi. Untuk kode pelapor realisasi DTP PPH 21 adalah 02. Berikutnya yang terakhir ini adalah 2 digit atas kode pembetulan. Jika normal berarti 00. Berikutnya kalau ada pembetulan ke 1 tinggal kita ketik 01 dan seterusnya. Oke, setelah lapor realisasi PP sudah di download, tinggal lakukan setelah kita download, lalu kita isi dari data yang sudah kita filter tadi dari perhitungan PP 21 yang masuk kategori untuk dilaporkan realisasi PPH pasal 21 DTP-nya. Di sini ada 3 menu. Yang pertama ada menu rekap,
Di sini bakal sinkronis dengan sheet yang berikutnya. Di sini ada jumlah pegawai yang menerima PPh pasal 21 DTP tadi ada 5, terus jumlah penghasilan brutonya nanti kita total yang tadi udah kita sum. Terus berikutnya ada jumlah PP 21 yang terhutang. Sheet berikutnya FAS 21 DTP adalah rincian nama pegawai yang termasuk dalam insentif fasilitas DTP PP 21. Berikutnya adalah kode e-billing yang nantinya kita buat berdasarkan total DTP PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita rekap dulu aja data nama pegawai, nomor. Tadi ada 5, tinggal pegawai, tinggal kita lihat saja. Untuk NPWP-nya ini tidak perlu dikasih tanda apa-apa. Jadi kasih kutip saja. Oke, berikutnya NIK penghasilan bruto dan PPh pasal 21. Nah, kita copy lagi. Untuk nicknya hanya contoh, kita masukin apa saja, nanti disesuaikan dengan nomor induk kependudukan masing-masing karyawan yang mendapatkan fasilitas. Ini hanya contoh saja tanpa dikasih tanda kutip apa, tanda titik atau apapun. Lalu setelah itu kita lakukan validasi. Setelah itu dia akan terkonek ke rekap. Setelah FAS 21 DTP-nya sudah diinput, dia akan terakumulasi di sheet rekap. Berikutnya yang kita perlu isi adalah kode e-billing. Oke, balik lagi ke DJP online. Kita perlu untuk melakukan pembuatan e-billing atas PPh 21 DTP. Oke, lanjut kita ke menu bayar, menu e-billing. Nah, di sini kita tinggal buat untuk e-billing PPh 21 Maret Oktober. Ini sama seperti kayak reguler. Kita pilih PP 21, pilih masa, pilih bulannya Oktober, tahun pajak 2020. Nah, untuk nominalnya disamakan dengan total terhutang DTP PPh 21. Baik lagi, sini kita lihat, sini nilainya 15.57.917. Oke, kalau sudah benar, tinggal langsung kita buat kode e-billing. Sebelum itu, kita isi dulu uraiannya sesuai dengan PMK 86. Di sini untuk kode e-billing mesti dibubuhi cap atau tulisan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK nomor 86 PMK 03 2020.
Jadi uraian ini mesti kita tulis seperti itu. Uraian tulis PPh pasal 21 ditanggung pemerintah XPMK nomor 86 PMK 03 2020. Lalu kita buat kode e-billingnya, tinggal masukin captcha-nya, klik submit. Oke, kita tinggal cek, kalau udah oke tinggal cetak. Baik lagi ke format lapor realisasi. Di sini kita butuhkan adalah kode e-billing dan jumlah. Bisa kita lihat di kode e-billing yang barusan kita cetak. Di paling bawah di sini ada ID billing. Nah, ID billing ini yang bakal kita sematkan pada format realisasi DTP PPh 21 tanpa perlu spasi ya, dan jumlahnya disamakan. Oke, setelah itu tinggal klik validasi. Setelah selesai lalu kita save saja, dan jangan lupa judulnya disesuaikan dengan format yang dimintakan pada saat pelaporan realisasi DTP PPh 21. Tekan seperti ini, terdiri dari NPWP, bulan, tahun, jenis laporan realisasi, dan kode pembetulan. Jadi sudah tinggal kita submit saja nanti pada saat pelaporan realisasi. Jadi ketika udah selesai untuk penginputan, maka balik lagi kita masuk lagi ke menu layanan. Paling bawah ada e-reporting. Sama seperti tadi, kita langsung saja ke menu tambah, klik PPh pasal 21 DTP PMK 86, klik lanjut, masukkan captcha, klik lanjut, tinggal kita pilih bulannya, tadi bulan Oktober, tinggal pilih file realisasinya. Oke, setelah diupload tinggal kita upload saja. Sini ada keterangan pelaporan berhasil diupload. Nah, akan masuk tadi ke menu monitoring pelaporan, bahwa pelaporan kita benar dan dianggap selesai. Berikutnya kita cek lagi laporan kita ada di dashboard apakah sudah oke. Nah, kalau sudah oke, maka akan muncul di menu dashboard. Tinggal kita print saja atau unduh BPS, bukti penerimaan suratnya. Tampilannya seperti berikut ini. Jadi seperti ini bentuk bukti penerimaan surat. Jadi laporan realisasi PP21 DTP sudah berhasil kita lapor. Demikian penjelasan kali ini perihal laporan realisasi insentif pajak COVID-19 PPh pasal 21 DTP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.